amal soleh seorang hamba itu bukan hadiah-hadiah dunia, tapi hadiah-hadiah akhirat, surga nanti balasannya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah. Ya, Allah itu membeli harta, membeli nyawa, amal soleh seorang hamba itu dengan mata uang surga. Ya, jadi perniagaannya Allah dengan hamba itu bukan perniagaan yang dibalas dengan urusan-urusan dunia. Ya, maka jangan sampai kemudian kita berharap kebaikan dunia dari apa? Dari sedekah-sedekah kita itu. Ini konsep yang salah. Kalau memang demikian adanya, berarti kita ini hitung-hitungan sama Allah. Ya, kasih 1 juta, biar balik 10 juta. Berarti kita hitung-hitungan sama Allah. Ya. Padahal Allah tidak pernah hitung-hitungan sama kita, Pak. Ada dalam kehidupan kita ini yang kita tidak pernah minta sama Allah tapi dikasih cuma-cuma, ya atau tidak? Panjenengan pernah tidak doa di pagi hari setelah subuh, ya Allah cukupkan oksigen untuk aku bernafas hari ini? Pernah tidak? Tidak pernah. Ya Allah jadikan kerja telingaku ini kerja telinga yang normal sehingga semua suara tertangkap dengan genderang telingaku. Tidak pernah kita minta. Ya Allah masukkan cahaya dengan baik ke retina mataku sehingga aku bisa melihat apa yang bisa aku lihat. Tidak pernah kita minta itu. Nafas tidak pernah kita minta. Normalnya mata, telinga, jantung, paru-paru kita tidak pernah kita minta. Allah kasih cuma-cuma. Bahkan majelis-majelis ilmu seperti ini kadang-kadang kita lupa meminta. Ya Allah mudahkan saya datang ke majelis ilmu. Tapi Allah mudahkan kita datang ke majelis ilmu. Artinya banyak hal-hal di dunia ini yang kita tidak minta Allah kasih cuma-cuma. Lah kok kita masih hitung-hitungan sama Allah? Kan tidak sopan hadir. Tidak beradab bagi kita seorang hamba kepada Rabb-Nya. Maka kita harus pahami ini konsep yang pertama, bahwa dunia ini hakikatnya memang sedikit, sedikit sekali. Tidak hanya sedikit, dia juga sebentar. Dunia ini sebentar sekali hadir. Kata Allah dalam surah Al-Hadid ayat ke-20. Ya, kama sali ghaithin a'jabal kuffar nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarra summa yakunu khutama. Dunia ini seperti ghaithin, air hujan yang mengguyur tanaman para petani, kata Allah. Sehingga para petani itu takjub dengan tanamannya yang hijau, dengan sawah dan ladangnya yang hijau. Ya, fayahiju fatarahu musfarra. Hijaunya itu tidak lama, hijaunya sebentar, kemudian menguning, summa yakunu khutama, kemudian mengering, habis kemudian tanaman itu. Dunia juga seperti itu, Pak. Dunia itu fasenya cepat, hijaunya cuma sebentar, cepat sekali. Kita ini hidup itu kan cepat, Pak. Kayak kemarin anak kita masih pada SD, sekarang sudah pada minta nikah, Pak. Ya. Kayak kemarin kita masih di bangku sekolah, sekarang sudah punya anak, punya cucu. Cepat sekali dunia ini. Ya. Maka cepatnya kita di dunia ini, ya, sebentarnya kita di dunia ini harus kita sadari bahwa kita butuh strategi untuk bisa mengumpulkan banyak bekal untuk akhirat kita. Ya. Sebentar sekali, Pak, hidup di dunia ini. Ya, Imam Syafi'i itu punya kebiasaan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, wafat 206 Hijriah. Beliau itu punya kebiasaan kemana-mana bawa tongkat, Pak. Ini boleh diikuti nih, ya. Kemana-mana bawa tongkat. Padahal usia beliau masih muda, 25 tahun, 30 tahun. Kemana-mana bawa tongkat. Ditanya sama jamaahnya, wahai imam, kenapa kau ini selalu bawa tongkat, sedangkan badanmu masih bugar, kondisi kesehatanmu masih bagus? Kenapa kemana-mana bawa tongkat? Apa jawaban Imam Syafi'i? Tongkatku ini untuk mengingatkan diriku bahwa aku hanyalah musafir, tidak punya apa-apa, tidak tinggal selamanya. Ya, jadi kita harus ingat bahwa kita di dunia ini sebentar saja, dan itulah hakikat dunia, Bapak Ibu. Ya. Hidup kita 60 tahun di dunia ini dihitung sama ulama, Pak. Kalau dibandingkan nanti di akhirat, yang satu harinya seperti 1000 tahun, kalau dibagi-bagi pakai cara matematika, 60-70 tahun kita di dunia itu seperti 8 menit di akhirat. Jadi kita hidup ini kayak 8 menit saja di akhirat, sebentar sekali hadir. Ya, tapi sebentarnya kita di dunia ini sebentar yang menentukan.
Sebentar yang sangat menentukan. Karena hitung-hitungannya nanti di akhirat. Tapi kalau dihitung sama waktu di akhirat ini cuma 8 menit, Pak. Makanya kalau kita ini diberikan banyak kemudahan sama Allah, harta yang melimpah, ya, kekayaan, kemudahan, kesehatan, jangan terlalu jumawa. Karena kita hidup cuma 8 menit tadi. Sebaliknya, jika kita hari ini diberikan kesulitan, kesempitan, kesedihan, kehilangan, kezaliman kita rasakan, jangan terlalu bersedih hati. Cuman 8 menit, Pak. Ya. Nah, ini hakikat yang kedua. Dunia itu sesaat atau sebentar. Yang ketiga, dunia itu sepele, hadirin. Sepele, remeh, temeh di mata Allah dan Rasulnya. Pernah suatu hari Nabi kita SAW jalan ke pasar Madinah bersama beberapa orang sahabat. Kemudian perjalanan Rasulullah itu terhenti pada sebuah sosok di sisi jalan. Rasulullah SAW melihat ada bangkai anak kambing yang cacat. Jadi anak kambing cacat, artinya anggota tubuhnya tidak penuh, tidak normal. Kemudian sudah mati jadi bangkai. Kemudian Nabi berhenti di situ, para sahabat berkumpul. Kemudian Rasulullah berkata, siapa yang hendak membeli bangkai anak kambing cacat ini dengan harga 1 dirham saja? 1 dirham itu berapa, Pak? 70.000 rupiah. Padahal harga 1 kambing, ya, harga 1 kambing itu dari dulu 1 dinar, Pak. Sampai sekarang 1 dinar. Ya, 1 dinar itu kalau sekarang sekitar 3,5 juta, ya, 3,5 juta. Dari dulu sampai sekarang harga kambing itu segitu. Makanya transaksi yang paling bagus itu memang transaksi dengan emas. Dia tidak terkena inflasi. Jadi kalau panjenengan ada saudara yang mau ngutang uang ke kita dalam jangka waktu yang lama, misalnya tak balik ke 5 tahun lagi gitu ya, pinjam berapa? Pinjam 50 juta gitu ya. Nah itu mending panjenengan minjemin emas saja ya. Kenapa? Kalau minjemin emas 50 gram, nanti baliknya juga harus emas kan, dan nilainya tidak berkurang. Karena 50 juta hari ini, gitu, 50 juta hari ini sama 5 tahun lagi beda nggak? Beda dong, ya kan? Mesti lebih nilainya turun, gitu ya. Nah maka tipsnya begitu, ya. Kalau pinjamnya dalam jangka panjang, kasih emas saja, sehingga nanti dia juga mengembalikan emas, nilainya tidak berkurang. Nah, saya kembali ke cerita anak kambing tadi. Ditawar sama Rasulullah, siapa yang mau beli anak kambing cacat ini? Bangkai anak kambing cacat ini 1 dirham saja. Kemudian sahabat ada yang bilang, ya Rasulullah, hatta kalau itu gratis pun kami tidak mau ya Rasulullah. Ini bangkai ya Rasulullah, siapa yang mau memanfaatkan bangkai? Ya sudah, siapa yang mau mengambilnya gratis, kata Rasulullah. Ambil, siapa yang mau gratis? Sahabat yang lain berkata, ya Rasulullah, hatta kalau ini gratis sekalipun kami juga tidak mau. Kalau ini hidup saja kita masih mikir-mikir ya Rasulullah. Karena ini anak kambing cacat. Ya, anak kambing cacat itu nanti berapa harganya? Kalau harus diternak dan harus dipelihara, sulit meliharanya. Ya, kami tidak mau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah tersenyum dan berkata, fa wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Demi Allah, dunia di mata Allah lebih hina daripada bangkai anak kambing cacat ini di mata kalian. Jadi dunia itu sesepele itu, sehina itu di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi dunia ini tidak ada yang bisa kita banggakan, karena dunia ini di mata Allah ya 3 sifatnya tadi sudah sedikit, sesaat, ya kenikmatannya sesaat saja, ya gampang pudar, ya. Kemudian yang ketiga sepele sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia ini, hadirin. Makanya para ulama itu sering mengatakan kalau kita punya masalah dalam hidup kita, sebelum kita mencoba menyelesaikan masalah itu, ukur dulu kadarnya. Ini masalah ini kadar dunia atau kadar akhirat.
Kalau masalah ini kadar dunia, maka jadikan ringan seringan-ringannya. Tidak usah terlalu mikir Pak kalau dunia. Tapi kalau masalahnya masalah akhirat, jadikan itu harus kita pikirkan seberat-beratnya, seserius mungkin. Karena banyak orang yang terbolak-balik Pak, ya, mobilnya atau motornya diserempet orang, lecet, jatuh, diinget-inget, diungkit-ungkit terus sebulan penuh. Wah, motorku lu disampluk karo anake kono kae lho, ya, diinget-inget terus 1 bulan penuh. Padahal urusan motor urusan dunia nih. Jadi kan ringan seringan-ringannya. Memang dunia itu sifatnya tadi sebentar, gampang rusak, gampang kadaluarsa. Itu dunia hadir, sementara saja. Ya, jadi kan ringan seringan-ringannya. Tapi kalau urusannya akhirat, ya, maka jadikan berat seberat-beratnya. Karena hari ini orang terbolak-balik. HP-nya jatuh, LCD-nya rusak, diungkit-ungkit sebulan penuh. Motornya rusak, motornya diserempet orang, diungkit-ungkit sebulan penuh. Anaknya digandeng sama laki-laki yang tidak jelas asal usulnya, diajak jalan malam hari, biasa saja. Adalah anak perempuannya ini urusan akhirat tadi, yang nanti ditanyai sama Allah siapa? Ditanyai Allah Subhanahu wa taala orang tuanya. Jadi jangan sampai kebolak-balik. Kalau ada masalah, lihat dulu kadarnya. Ini kadar apa? Kadar dunia. Ya sudah, jadikan seringan-ringannya. Karena memang dunia ini gampang rusak, Adin. Dunia ini sementara saja, remeh-temeh di mata Allah. Tapi kalau urusannya akhirat, anak kita tidak jilbaban, ini harus serius, Adin. Anak kita masih buka aurat, harus serius, Adin. Anak kita tidak sholat, harus serius, Adin. Suami kita tidak sholat, istri kita tidak sholat, serius, ya. Kenapa harus serius? Karena urusan akhirat panjang, hadir. Urusan akhirat itu urusan yang panjang, ya. Nah inilah hari ini muliakan Allah. Jadi dunia ini sepele saja. Nah setelah kita mengetahui hakikat dunia ini, dunia itu hakikatnya itu sesaat, hakikatnya itu sedikit, hakikatnya itu sepele, maka jangan lagi kita mengagung-agungkan dunia. Dunia itu Bapak Ibu, kalau halal hisabnya panjang, kalau haram azabnya pedih. Ya, itulah dunia. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan sahabat Ibnu Umar, di dunia, hidup di dunia itu ada rumusnya. Rumusnya apa? Ka'annaka gharibun. Jadilah kamu di dunia ini seolah-olah atau seperti sebagaimana seorang yang mengembara, seorang yang merantau, seorang yang terasing di negeri orang. Ya, kata para ulama, orang yang terasing itu sifatnya ada 5, Pak. Orang terasing itu punya sifat kan, punya ciri-ciri kan. Lah orang terasing itu sifatnya ada 5. Ya, jenengan kalau datang ke majelis ilmu seperti ini dan jenengan belum pernah datang sebelumnya, biasanya gimana cara duduknya, Pak? Anteng gitu ya, belum berani nyapa kanan kiri gitu ya. Tapi kalau wis ping loro, ping telu wis wani slonjor gitu. Ya, wis wani sendenan wong iki bolo dhewe kabeh gitu kan. Tapi kalau pertama-tama mesti cek roto, monggo Pak gitu kan. Duduknya masih sopan gitu ya. Dikei snack rawani nyoba gitu kan, ya. Gitu kan. Kenapa? Kita orang terasing gitu. Maka ciri orang terasing pertama itu apa? Taat aturan gitu. Maka sama kita di dunia ini, rumus hidup di dunia yang pertama Pak, taat aturan. Jangan suka ngelanggar, jangan seenaknya sendiri. Kira-kira kan begitu. Ya, jangan seenaknya sendiri. Ya. Hidup di dunia ini ada aturannya. Aturannya apa? Al-Quran As-Sunnah, ada larangan, ada perintah. Sudah kerjakan saja. Ya. Dan taat itu bukan musiman, hadir. Karena ada orang yang taatnya musiman. Kalau lagi susah taat, kalau lagi longgar coba-coba maksiat. Enggak, hadir. Taat itu di segala saat. Taat itu tanpa syarat, hadir. Susah ya taat, seneng ya taat, sehat ya taat, sakit ya taat, longgar taat, sempit taat. Saat banyak bersama banyak orang taat, saat sendirian juga harus taat. Di dalam Al-Quran ada 2 ayat yang sama, hadir. Belakangnya itu sama. Nanti cek ya, surah Shad ayat 30 sama surat Shad ayat 44. Itu belakangnya sama. Belakangnya itu kalimatnya gini, ni'mal abdu innahu awwab.
dialah sebaik-baik hambaku. Ni'mal abdu itu kalau dibahasakan sekarang, dialah hamba favoritku, hamba terbaikku, kata Allah. Innahu awwab, karena dia tetap taat, kata Allah. Ayatnya dua, untuk dua hamba yang berbeda, dengan dua Nobel penghargaan yang sama. Ni'mal abdu innahu awwab. Kalimat ni'mal abdu innahu awwab, dia adalah hamba terbaikku karena dia taat, itu diberikan Allah kepada dua hamba mulia. Ayat 30-nya Allah membicarakan seorang nabi namanya Sulaiman. Sulaiman itu seorang hamba Allah yang diberikan banyak kenikmatan dalam hidupnya. Istananya istana paling megah dia. Belum ada istana semegah itu setelah Sulaiman sampai hari ini. Imam At-Tabari jelaskan istananya Sulaiman itu 1000 lantai ke atas, Pak. Puing-puingnya hari ini ditemukan di daerah Tel Aviv di Palestina sana, yang sekarang dikuasai oleh Zionis Israel, ya. Dan kata para ahli sejarah, ini kalau puingnya kayak gini, ini mesti bangunannya sangat megah. Tidak hanya istananya, prajuritnya, pengikutnya bukan hanya dari kalangan manusia, kan Sulaiman. Followernya nggak cuma manusia, Pak. Followernya jin, binatang, masya Allah, ya, luar biasa. Bukan hanya pengikutnya saja, kendaraannya bukan Alphard atau Pajero, Pak. Kendaraannya angin, Pak, Sulaiman ini. Karena daerah kekuasaannya terbentang dari dua sungai, ya, sungai Eufrat dan sungai Nil, ya. Tidak hanya itu, Sulaiman ini diberikan keterampilan Allah berbahasa dengan berbagai macam bahasa, bahkan bahasa binatang pun beliau tahu. Bahkan Sulaiman ini dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah disebutkan, Rasulullah pernah menceritakan Nabi Sulaiman ini seorang yang diberikan Allah kekuatan yang prima, ya. Jadi Nabi Sulaiman suatu malam pernah bersumpah, wallahi demi Allah, aku akan mengelilingi malam hari ini 99 istriku, dan aku bersumpah, ya, aku bersumpah dari setiap istriku itu akan hamil dan akan melahirkan anak-anak yang berjihad di jalan Allah. Terus diingatkan sama malaikat, kul insya Allah ya Sulaiman, jangan lupa bilang insya Allah ya Sulaiman. Kata siapa? Kata malaikat. Nabi Sulaiman lupa. Akhirnya dari 99 istrinya ini tidak ada yang mengandung anak dari malam itu kecuali satu saja, dan melahirkan waladun nisfu insan, seorang anak yang tidak normal. Ya, terlepas dari banyaknya pelajaran yang bisa diambil dari pelajaran ini, termasuk ketika kita berjanji harus ucapkan insya Allah, ya. Tapi ada satu pelajaran apa? Berarti Nabi Sulaiman itu seorang yang kuat, ya. Seorang yang diberikan Allah kesehatan luar biasa. Tapi lihatlah, dari banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada Sulaiman, apa komentarnya Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Ini semuanya bukan karena kehebatanku, ini semuanya bukan karena kecerdasanku, ini semuanya bukan karena kerja kerasku, bukan karena lembur-lembur malamku. Semua nikmat yang Allah berikan kepadaku ini semuanya adalah fadlu Rabbi, adalah karunia dari Allah. Liyabluwani, untuk mengujiku, ashkur am akfur, apakah aku tetap bisa bersyukur atau aku kufur kepada Allah, lupa sama Allah. Kata Allah, Pak, ni'mal abdu, ini hamba terbaikku, innahu awwab, karena dia tetap taat walaupun dikasih kesenangan. Di ayat 44-nya Allah membicarakan manusia yang lain, hamba yang lain. Siapa namanya? Ayub. Nabi Ayub itu hidupnya 180 derajat berbeda dibandingkan Sulaiman. Nabi Ayub itu, kalau dalam kisah Israiliyat itu disebutkan dalam riwayat yang panjang, Nabi Ayub itu punya anak 4, laki-laki semua, Pak. 4 laki-laki semua, kaya raya, perkebunannya sukses, perdagangannya sukses, perikanannya sukses, di puncak kejayaan, 20 tahun puncak kejayaannya. Istrinya setia, solihah. Kemudian Allah uji, anaknya meninggal semua, laki-laki, Pak, meninggal semua, Pak. Bangkrut, perikanannya habis, perkebunannya terkena wabah, perdagangannya bangkrut. Nabi Ayub
didera, diuji sakit sampai habis tubuhnya. Dalam riwayat Israiliyat disebutkan sampai dagingnya rontok, kelihatan tulangnya, Pak. Habis semuanya, tinggal dia bersama istrinya saja. 18 tahun Nabi Ayub sakit. Di tahun ke-18 istrinya mendekat kepada suaminya. Wahai suamiku, bukankah engkau adalah Nabiullah, kekasihnya Allah? Kenapa tidak minta sama Allah agar Allah sembuhkan penyakitmu? Bukankah doa-doamu didengar oleh Allah? Kenapa tidak minta disembuhkan, wahai Nabi Ayub? Wahai suamiku, pasti dikabulkan. Yang penting kamu sehat dulu, wahai suamiku. Kalau sudah sehat kan kita bisa mulai dari awal. Makanya nikmat sehat itu nikmat yang paling agung setelah iman, Pak. Iman, sehat. Wah, itu Masya Allah, Pak. Ya, sehat itu kalau orang sehat, wah itu kenapa-ngapa bisa, Pak. Tapi kalau sakit, ya ibadah sulit, nyari maisha sulit. Makanya nikmat sehat ini nikmat yang harus disyukuri dan dijaga, Pak. Ya, jaga pola makan, olahraga, manajemen stres, jangan gampang stres, jangan gampang terpengaruh sama omongan orang, Pak. Ini kebanyakan orang sekarang itu gampang mati, Pak, kata para peneliti, gara-gara Pak mumet ngurus omongan orang. Nah ini penting nih, Pak. Ini dalam ilmu psikolog dibahas, dalam ilmu psikologi dibahas panjang lebar ini. Orang yang gampang stres hari ini itu gara-gara Pak mumet mikir omongan orang. Lalu kalau ada orang ngomongin buruk kepada kita, Pak, itu cara nanggepinnya gampang, ya, biar kita tidak stres. Kalau ada orang buka aib kita gitu ya, mau jelek-jelekin kita, itu responnya itu sebenarnya ada di kita, Pak. Tergantung bagaimana kita ngerespon. Kalau kita tidak terima, kita mencoba membuktikan apa, berarti kita nanti stres sendiri. Kalau ada orang membicarakan keburukan kita, bilang saja dalam hati kita, alhamdulillah dia cuman tahu satu keburukanku, aslinya aku lebih bobrok daripada itu. Ya sih, alhamdulillah, iya kan? Kita ini lebih buruk daripada apa yang dibicarakan orang ini. Kalau kita nggak mau direndahkan, maka jadikan kita serendah-rendahnya. Itu saja sebenarnya, ya. Masih bersyukur cuman satu aib yang keluar, kita lebih buruk daripada itu. Kalau ada orang yang kemudian mengatai kita buruk, kalau memang keburukan itu ada dari kita, kan selain kita bersyukur baru satu keburukan yang terbuka, mengapa kita tidak mencoba memperbaikinya? Itu saja, kan simpel tadi, tidak gampang stres. Ya tadi ya, kesehatan itu tadi, ya itu nikmat yang dahsyat tadi. Jadi jangan gampang mumet mikir omongannya orang. Nah istrinya Nabi Ayub bilang, wahai suamiku, minta kau kepada Allah kesehatan, biar kita bisa mulai dari awal lagi usaha kita, yang penting kamu sehat. Apa jawaban Nabi Ayub? Wahai istriku, bersabarlah sebentar lagi ya. Dulu kita dikasih nikmat sama Allah, masa kejayaan 20 tahun. Ini kita baru diuji 18 tahun. Tunggu 2 tahun lagi ya, aku baru mau minta sama Allah. Aku enggan kalau mintanya sekarang. Setelah 20 tahun, lihat doanya Nabi Ayub. Wa ayyuba idznada rabbahu anni masani dhurru wa anta arhamur rahimin. Dan Ayub ketika mengangkat tangannya memanggil Rabbnya setelah sekian tahun, hadir, anni masani dhurru, ya Rabbi, ya Allah, sesungguhnya aku masani dhurru. Mas, saya masuk itu artinya menyentuh, Pak. Ya Allah, sesungguhnya aku disentuh penyakit, ya Allah. Sakit 20 tahun, Pak. Bahasa adabnya Nabi Ayub, Pak. Ya Allah, aku disentuh penyakit. Disentuh itu gini, Pak, ting. Nabi Ayub tidak bilang, ya Allah aku digerogoti penyakit, ya Allah. Ya Allah aku ditimpa penyakit, ya Allah musibah besar, ya Allah. Enggak. Kata Nabi Ayub, Pak, anni masani dhurru, ya Allah, aku disentuh penyakit, ya Allah, wa anta arhamur rahimin. Tidak minta disembuhkan. Tahu adabnya Nabi Ayub luar biasa. Apa kata Nabi Ayub? Dan aku tahu, ya Allah, kau adalah zat yang paling penyayang. Ya. Nabi Ayub dengan sikap dan adabnya yang demikian ini membuat Allah mengatakan, ni'mal abdu, ini hamba terbaikku, innahu awwab. Karena dia tetap taat walaupun dalam keadaan sempit tadi. Jadi taat itu di segala saat, Bapak Ibu.
awal bulan taat, akhir bulan taat. Kadang-kadang karyawan itu punya anekdot, Pak. Ketawa saya dengarnya. Ya, iman ini meningkat di akhir bulan, Ustaz. Awal bulan turun iman kita, Ustaz. Karena kalau lagi susah kan pas akhir bulan ini belum gajian. Jadi kalau di tanggal muda iman kami menurun, Ustaz. Ya, ini enggak benar hadirin. Ya. Taat itu enggak musiman, taat itu sepanjang tahun hadirin. Sampai kapan? Sampai Allah memanggil kita. Ya. Nah, ini rumus pertama. Wah, ini rumus pertama sudah jam 7 lebih 5. Ya sudah, rumus 2 sampai 5-nya saya sebutkan saja cepat gitu. Yang kedua, ya, orang kalau lagi terasing, orang kalau lagi mengembara, lagi merantau keluar kota, sifat keduanya orang terasing itu apa? Hidup apa adanya. Nerimo ing pangdum, iya atau enggak? Neko-neko enggak? Enggak neko-neko. Enaknya apa dipaem, ya kan? Tinggalnya di mana tinggal. Dulu saya waktu belajar di Mesir, Pak, saya ya hidup apa adanya saja. Adanya kos-kosan yang 3x3, ada kamar mandinya di luar, ya sudah tinggal di situ. Saya tidak pernah mikir melihat tanah kosong, wah apik kita dibangun rumah nih gini. Nggak pernah mikir kayak gitu, Pak. Kenapa? Karena saya tahu suatu hari saya akan pulang. Ya, jadi hidup apa adanya saja. Ya, karena kita hidup sementara saja di situ, ngambil ilmu, kemudian pulang bangun negeri. Pikiran kami dulu begitu saja. Sama dengan merantau ke Jakarta, kan tidak tinggal selamanya di situ. Anda akan pulang untuk membawa sesuatu untuk keluarga. Maka mentalnya, ya, atau sifatnya orang terasing, atau ini terus nanti jadi rumus hidup di dunia itu apa? Hiduplah apa adanya. Kenapa? Karena sadar nanti akan kita tinggalkan tempat itu. Ya. Hidup apa adanya itu apa? 2, ridho dan qanaah. Ridho sama semua ketetapan Allah, karena semua yang Allah takdirkan untuk kita itu pasti baik menurut Allah, ya, pasti baik menurut Allah. Itu ridho itu begitu, Pak. Jadi apapun ketentuan Allah ini pasti baik menurut Allah untuk diri kita. Jadi ridho saja. Jadi orang-orang pasti baik menurut Allah. Itu ridho itu begitu, Pak. Jadi apapun ketentuan Allah ini pasti baik menurut Allah untuk diri kita. Jadi ridho saja. Jadi orang-orang beriman itu kita adalah rencana api. Kenapa demikian? Karena Allah sengaja menghancurkan rencana kita agar rencana kita tidak menghancurkan kita, Bapak. Kadang-kadang kita punya rencana itu kita tidak tahu masa depan. Sedangkan Allah tahu masa depan kita. Allah itu Al-Alim. Allah itu Al-Awwal wal-Akhir. Allah tahu segalanya. Maka ya sudah, ridho saja. Qanaah, merasa cukup saja. Hidup di dunia itu cukup. Apa-apa cukup. Ya. Kalau kita ini, makanya kata Rasulullah, biar kita ini punya sikap qanaah, jangan gampang dangak, Pak. Kalau dikit-dikit dangak, melihat yang di atas kita, mesti kita kurang, Pak. Tapi kata Rasulullah, unduru ila man huwa asfala minkum. Kalau kamu pingin merasa cukup, lihat siapa yang ada di bawah. Kalau hari ini rumah kita ngontrak, ya, ada saudara kita yang tidak punya rumah, Pak, tidur di pinggir jalan. Kalau hari ini kita makanannya itu aja, tidak bisa kayak orang-orang makannya di rumah makan ini, restoran ini. Ada hari ini saudara kita yang hanya untuk sarapan saja dia harus menjual 10 lembar koran. Kalau hari ini kita punya motor kita sikit-sikit mogok, sikit-sikit servis, tidak apa-apa, Pak, syukuri, cukup. Ada saudara kita yang kemana-mana harus jalan kaki, naik angkot. Kalau hari ini Anda punya anak rewel, sulit diatur, didik dia, masukkan sekolah ini nggak cocok, ganti sekolah ini, syukuri, Pak. Di luar sana ada sepasang suami istri yang sudah 20-an tahun belum dikaruniai anak. Kalau kita melihat ke bawah, kita akan merasa cukup. Dan itulah rumus hidup di dunia, ridho sama cukup, qanaah. Ya. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga, sifatnya orang terasing itu apa? Orang terasing atau seorang pengembara itu di tempat perantauan, ya, seorang pengembara yang baik itu dia akan selalu berusaha memilih teman yang baik.
memilih teman yang baik. Dia tidak mungkin asal-asalan nyari teman, karena di negeri orang bisa jadi temannya penipu, bisa jadi temannya merugikan dia. Dia akan mencoba menseleksi teman duduknya, dia akan cari lingkungan yang baik. Maka sama di dunia ini, rumusnya biar sukses dunia akhirat, mumpung kita masih di dunia ini, ya pilihlah teman yang soleh. Dalam kehidupan kita ini kita butuh teman yang soleh, teman yang mengingatkan kita. Komunitas yang baik seperti ini penting ini. Karena agama seseorang itu ditentukan sama temannya kan. Ar-rajulu ala dini khalili, kata Rasulullah. Ya, seseorang itu dilihat dari agama temannya. Karena sapi hanya akan berteman dengan sapi, kambing hanya akan berteman dengan kambing. Ya. Jadi rumus ketiganya, pinter-pinter cari teman. Rumus keempatnya, ya, rumus keempatnya, seorang pengembara atau seorang musafir, seorang perantau itu orang yang banyak berhenti sejenak. Banyak berhenti sejenak. Kalau jenengan Solo Jakarta itu kan tidak mungkin sekali gas toh Pak. Masuk tol sekali gas mboten. Mesti 2 jam sekali mampir rest area kan. Ketang nyandar. Kalau jenengan sopirnya kadang nyandarkan tubuh sebentar, 15 menit. Penumpangnya ya kadang-kadang butuh ke toilet, ya kan? Butuh beli cemilan, butuh minum, ya kan? Sama, seorang pengembara itu harus banyak berhenti, banyak muhasabah dia, banyak merenung, berhenti sejenak, menghela nafas, merenungi diri. Yang sudah berlalu ini sudah banyak belum amalannya. Dan muhasabah itu kontennya selalu 2 Bapak Ibu. Amalan saya sudah banyak atau belum, dosa saya bagaimana. Itu kontennya 2, amalan sama dosa. Dan hasil muhasabah itu selalu 2. Hasilnya apa? Amalan saya masih sedikit, dosa saya terlalu banyak. Loh, kalau sudah tahu hasilnya kenapa harus muhasabah Ustaz? Loh, muhasabah itu bukan hanya menghitung Pak. Muhasabah itu sekaligus memohon pertolongan kepada Allah. Kalau kita sadar dosa kita banyak, saat muhasabah kita berdoa sama Allah, ya Allah, ampuni segala dosa hamba ya Allah, dan persulit hamba untuk melakukannya besok pagi. Ya, makanya ulama dulu itu punya kebiasaan sebelum tidur Pak, sediakan 5-10 menit untuk merenungi dosa dan amalan. Kalau banyak dosanya hari ini, maka istighfari segera, karena belum tentu besok pagi kita bangun. Kalau kita berhasil melakukan beberapa amal soleh, misalnya pagi ini kita pengajian, nanti malam renungi, ya Allah terima kasih atas nikmat mudahnya kami melakukan amalan. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terima amalan kami dan mudahkan kami untuk melakukannya yang sama atau lebih baik. Ya, ini muhasabah penting ini. Ya, penting muhasabah, merenung. Kadang-kadang lama-lama di soft awal. Saya selalu bilang sama jamaah yang di kota Pak ya, bukan yang di sini. Ya, kadang-kadang kita perlu nyari masjid yang agak pencit Pak, agak terpencil, untuk sekedar sholat duhur atau sholat asar yang orang-orang tidak kenal kita. Hanya apa? Agar merenungnya lebih lama, agar doanya lebih khusyuk, ya, agar tidak terganggu suasana. Penting kadang-kadang begitu, karena memang seorang pengembara harus apa? Muhasabah. Ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, seorang yang terasing itu punya sifat yang pasti ini dimiliki semua orang terasing. Dia sadar dan dia berpikir suatu hari dia pasti akan pulang. Suatu hari dia pulang. Kita hidup di dunia juga harus berpikir kita tidak hidup kekal abadi. Kita harus segera pulang. Suatu hari kita pulang, dan di tempat kampung halaman kita nanti di akhirat, kita dimintai pertanggungjawaban atas semua perasaan, pemikiran, ucapan, tindakan dan sikap yang kita usahakan selama di dunia. Makanya yang kelima ini, kalau kita tahu dan sadar suatu hari pulang dan kita tidak pernah tahu kapannya, maka tidak ada pilihan kecuali kita harus berusaha berhati-hati dalam ucapan, berhati-hati dalam tindak tanduk perbuatan. 5 sifat ini jadi rumus hidup di dunia. Mari kita jaga dan pegang erat-erat. Insya Allah kalau 5 ini dijaga, kata para ulama, kita akan sukses dunia akhirat. Saya ringkas. 1, taat aturan, jangan suka melanggar. 2, hidup ridho dan qanaah, hidup apa adanya.
ya, cukup atas apa yang Allah berikan untuk kita, merasa cukup. Kemudian yang ketiga, ya, pinter-pinter memilih teman, karena teman bisa mencelakakan kita, teman bisa menggandeng kita sampai ke surga. Kemudian yang keempat, banyak berhenti sejenak, muhasabah jangan lupa, karena ini akan memperbaiki amal. Allah tidak memerintahkan kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Allah merintahkan kita membandingkan diri kita hari ini harus lebih baik daripada kemarin, besok harus lebih baik daripada hari ini. Kemudian yang kelima, ya, seorang musafir, seorang yang terasing selalu sadar bahwa suatu hari dia akan pulang, sehingga dia akan mencari bekal sebanyak-banyaknya agar bisa dibawa pulang untuk orang rumah, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kami sampaikan sedikit ini bermanfaat, terutama untuk saya pribadi dan untuk jamaah yang Jannatul Firdaus ini dalam rahmat Allah, dalam keberkahan dari Allah, diberikan keistiqomahan, diberikan kelancaran semua urusan, diberikan balasan terbaik untuk semua pihak yang ikut mendukung yayasan ini. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.